Tapi ini nggak sih kayak bokap nyokap sebenarnya pas lo pacaran terakhir sebetulnya support atau enggak? Support sih ya, walaupun ada sebagian kayak denger gosip, mereka cuma lebih menanyakan aja sih, kayak nanya ini bener-bener kayak begini nggak sih gitu, karena kan gosipnya banyak ya pas itu. Oh iya iya benar. Tapi kayak dengan lo, oke lah lo udah putus, udah gitu lo lumayan suffering juga gitu, lo heartbroken, terus segala macem, bahkan kehancuran hati lo itu, kegalauan lo jadiin karya gitu lo jadi nulis buku. Kayak Puisi. masih jadi hal yang positif gitu loh. Amin deh. How did you manage to do that? How did I manage to do that ya? Karena gue emang suka nulis. Terus pertama kan gara-gara pertama sih thank you to Instagram kan. Karena Instagram kalau aku nulis caption banyak kadang-kadang komen kayak oh nguatin aku banget apa ya udah. Terus si Gramedia yang buku pertama mau publish, so ya udah I publish it gitu. Lo kapok nggak Dit sekarang? Kapok sih. Kapok pacaran sama aktor, kapok nggak? Enggak sih, nggak kapok sih ya. Nggak Tapi kapok, aku juga banyak belajar. Baik sih tapi dia. Dit, tapi lo ini nggak sih apa namanya? Maksudnya kayak ini gue dari sudut pandang orang awam ya, kayak kalau perempuan lihat seorang Dita gitu kayak ya ampun masa sih, kayak nggak mungkin banget deh seorang Dita susah dapet cowok, nggak mungkin banget, pasti banyak deh yang mau ngantri sama dia aja yang pasti milihnya standarnya tinggi banget. Nah lo ada nggak ngerasa kayak mungkin maybe some men itu takut deketin lo because you seem like to have everything, kayak lo udah punya semuanya gitu loh. Yeah, that's what people think, but I don't. I really need someone to guide me, I think ya. Apalagi sejak papaku udah masuk ke tempat tahanan kan, I feel lost sometimes gitu. Pasti cewek tuh segimanapun she looks like she has it all. Cewek kan, aku di Bible, aku percaya Bible, cewek kan cuma penolong, you know. Cewek tuh nggak meant to be a decision maker, you know. And actually me, I'm a really bad decision maker. Aku tuh suka ini bingung-bingung, aduh begini ya begitu ya, terus suka kayak nggak kurang tegas gitu ya. Makanya I really need a man, you know, and I can, my dad is getting old gitu. I like someone that I can can Rely on. gitu, rely on and like lead me gitu. Karena apalagi juga I don't wanna live alone, right? Gitu. So of course I don't have it all. I get scared gitu. Habis itu kalau misalnya travel sama cowok sama sendiri kan beda. Cowok kalau berat-berat dia bisa bawa kan koper misalnya. You know, so no girl has it all lah. Kalau she thinks that she has it all tuh pasti cuma pura-pura gitu. Iya dong. At the end kita juga butuh ya. Maksudnya kayak gue setuju sih sama lo. Maksudnya kayak walaupun banyak gerakan-gerakan yang feminis gitu ya di luar sana. Maksudnya gue juga pro perempuan gitu. Maksudnya aku senang ngelihat perempuan itu bisa maju, bisa sukses. Tapi aku sendiri percaya ya at the end of the day perempuan juga tetap butuh laki-laki. Bukan artinya dia jadi berdiri sendiri gitu loh. Nggak butuh orang lain. Iya benar banget gitu. Kita butuh laki-laki. Maksud teman-teman kan udah makin modern kan, dia bilang udah lu kalau mau punya anak lu adopsi aja apa-apa, tapi kan kalau nggak ada father figure anaknya yang kasihan, ngerti nggak sih? Gitu karena at the end anak-anak tuh masih perlu bapak dan ibu loh. Kita jangan buat formula sendiri gitu ya kan. Sekarang aneh-aneh ya formulanya kayak nggak perlu kok, ibu aja cukup gitu. Iya. Berarti you're still a very conventional girl at heart ya. Iya gitu. Kamu udah siap jadi ibu rumah tangga banget loh ini. Iya nih, makanya nih, tapi jodohnya susah, kita doa. Ya, tunggu. Mungkin abis corona dia datang. Amin. Dit, tapi kan sekarang kamu kan cerita kamu sekarang udah tinggal sendiri, kamu sarapan sendiri, makan siang sendiri, dinner sendiri gitu. Kamu lebih seneng hidup kayak sekarang, kayak kamu mandiri on your own, atau kamu sebetulnya lebih seneng ya when everything itu sudah tersedia aja? Beda sih. Gimana ya, bingung ya. Ada pro and con-nya ya, each one ya. Ada pro and con-nya each one. Tapi ya kamu lihat kan sekarang situasi makin berat. Jadinya to know that you can make it on your own itu penting ya. Kan penting banget. Gara-gara sekarang everything is just so unstable gitu. Dan sedih banget sih udah mulai banyak DM, banyak yang gak ada kerjaan, udah mau dipecat gitu kan. Jadinya it's good lah to know that you can make it on your own. Jadi kamu tetap lebih prefer mana nih tapi sekarang? You enjoy
your life now atau um, sebelum kerja? Belum kerja lah, lebih enak yang mana, tapi lebih buat percaya diri yang sekarang, karena kan lebih nggak takut kalau kenapa-napa, ngerti nggak sih, you know how to handle a few things. Tapi enak sih kalau cuma ngomongin enak yang dulu lah. Iya. Tapi Dit, kan lo sekarang lo ngerjain banyak hal gitu, kayak kamu jadi dipercaya untuk jadi CEO di sebuah perusahaan yang namanya besar gitu, dan kayak you still have time to do your own thing, kayak kamu suka nulis, kamu suka kids, you do all the charity works gitu. Mana sih yang sebetulnya benar-benar jadi passion kamu? Nulis sama charity sih. Tapi papaku selalu bilang, kalau kamu nggak bisa cari duit, gimana kamu mau bantuin orang? That's why I have to work in the office gitu. Padahal tapi kalau mau tergantung aku sih, I like the charity and writing. Dit, kamu kan anak bungsu ya? Kamu berapa bersaudara sih? Bertiga. 3. Aku terakhir. Menurut kamu sebagai anak bungsu, kamu mandiri atau manja? Menurut aku sih manja sih, aku bilang manja. Tapi manja, tapi gimana ya, sekarang ya mau nggak mau, karena kan sekarang udah nggak kerasa kayak anak bungsu, ngerti nggak sih? Karena kan udah kayak merasanya anak tunggal, karena kan kakakku kan udah bersuami dong, udah tinggal sama suaminya, udah punya anaknya. Jadi ya sekarang sih ngerasa kayak biasa aja, nggak ada anak bungsu special treatment or anything. Tapi mungkin masih muda ya, misalnya kalau kakak yang misalnya kakak suruh ngalah sama adik, karena kan ini adik, ngerti nggak sih, ngalah lah gitu. Apalagi aku dulu soal makanan kan, ya kalau aku suka ngambil, kakakku kayak jangan, mama papaku bilang ngalah lah gitu, ini adiknya yang minta loh makanannya. Iya itu pasti jadi privilege anak bungsu ya, selalu dibelain terus sama orang tua. Gue anak pertama nih soalnya jadi gue yang kena. Tapi sekarang udah nggak ada rasanya kalau udah punya keluarga sendiri, kayak nggak kayak dulu lagi kan. Iya sih, jadi malah enak, jadi kayak temen, ke adik-adik juga kayak temen. That's true. Dit, tapi kayak maksudnya waktu itu kan kita pernah ngobrol juga gitu, kamu di kantor kayak I don't know ya, mungkin aku kayak penasaran aja gitu, kamu sebagai anak owner, terus kamu dipercaya untuk jadi CEO di situ, and you're still young, masih muda, udah gitu kamu perempuan, pernah nggak sih kayak dipandang sebelah mata sama karyawanmu sendiri? Pastilah, kalau itu mah all the time, karena kan anak bos gitu ya. Tapi aku nggak malu untuk admit kayak I cannot do it without the team, ya kan, karena it's never a one man show, one woman show gitu. I cannot do it without the team. Jadi kalau dipandang sebelah mata ya biasalah, itu hidup ya nggak sih? Ya it's okay gitu. It shouldn't stop you from doing your best and learning gitu, karena kan orang juga bisa bedain kalau kita kerja sama hati kita atau seenak jidat aja gitu. Jadi kamu udah biasa menerima itu? Ya biasa, and it shouldn't stop me gitu. Just because makanya yang paling kita harus belajar jadi perempuan tuh, just because banyak hal yang kita nggak sukain orang ngelakuin ke kita atau mikir soal kita, itu nggak boleh buat kita berhenti hidup, ya nggak sih? Iya. Karena I think yang bakal bunuh mimpi kita tuh kebanyakan tuh orang mikir apa, orang ngomong apa gitu. Padahal nggak penting, karena kalau kita kelaparan emang orang itu yang ngasih makan, entah kan enggak gitu. Nah bener banget tuh. Iya kan, kalau kita misalnya lagi nangis atau kecewa emang mereka yang cepin kita, orang yang peduli. Kalau kita sakit mereka yang bawa ke rumah sakit, kan enggak, dia ngapain mikirin apa gitu ya kan. Ada misalnya mulai YouTube aja, kayak temen aku aja ada yang temen aku bilang kayak, oh Dita mau jadi YouTuber tuh gara-gara karantin, terus kayak sekarang udah makin karena menurut dia kan ceritanya dia sosialita lah, menurut dia tuh jadi YouTuber ada alay gitu, dan I was like nah dia lah yang penting kalau gue nggak bisa makan, kan bukan dia yang ngasih makan gue, ngerti nggak sih? Nggak usah urusin gue kalau gitu. Iya, just itu, kita nggak boleh mikirin take personally gitu. Tapi emang kamu nggak baper, Dit? Kok bisa sih nggak baper? Susah loh untuk jadi kayak gitu. Maybe it's easy, it sounds easy for you, tapi buat banyak orang kan pasti banyak banget yang gue dijudge orang A, gue dijudge orang B, gue dibilang alay, gue ini, gue itu. Gimana?
Aku sih nggak baper ya, gara-gara sekarang aku lot of things in event in life, karena kan mungkin sekarang waktu makin sulit ya, dan aku realize kayak kalau misalnya aku baper doang ngasihanin diri sendiri, siapa yang akan bisa bantu aku, ngerti nggak sih? Karena kan banyak hal yang aku nggak pernah rencanain di hidup aku akhirnya terjadi. Misalnya pertama lah orang tua cerai aja aku nggak pernah bayangin dulu. Orang tua cerai, bayangin mereka udah menikah tuh 26 tahun. Bayangin 26 tahun bisa orang tanggung atau enggak cerai lah. Mungkin masih barengan tapi ya sempat pisah kamar apa. Ini cerai loh, aku kaget banget. Bayangin udah 26 tahun dan pas pesta ke 25 tahun tuh pestanya dirayain besar-besaran. Ngerti enggak sih? Kayak bener-bener mendadak banget gitu ya. Aku lihat juga orang tua teman-teman aku kan mungkin biasanya kan ya berantem apa, tapi kan pas tuanya bareng lagi, dia nggak mungkin cerai. Tapi pas orang tua aku cerai aku kaget, terus pas papaku ditahan aja aku kaget banget gara-gara kasusnya misalnya di Eropa itu kasusnya udah dicabut, ngerti nggak sih? Karena kan it's like kalau kamu study into it itu tuh di Eropa tuh dibilang udah nggak ada enough evidence gitu. Aku bilang oke, gitu kan, karena kan mereka mulai di Indonesia itu kasus papaku itu mulai gara-gara si UK-nya berkoar-koar, ini Rolls Royce UK-nya berkoar-koar, Indonesia jadi kena gara-gara terus di research terus pas di UK dibilang papaku dikasih surat juga bilang kayak udah nggak ada enough evidence gitu, dia mau tutup case-nya, tapi di Indonesia masih aja diterusin gitu, tiba-tiba ditahan udah hampir setahun belum ada status jelas, ngerti nggak sih? Ya hal-hal kayak gitu yang pikir kayak wow, hidup ini penuh dengan kejutan. Jadi kita tuh harus no matter what we need to survive, nggak boleh terlalu baper mikirin kata orang ya kan, karena kan kalau misalnya kita musibah emang orang itu yang bakal bantuin kita, we need to help ourselves. Jadi dari situ learn to be stronger aja, don't take anything tuh personally lah. Kalau hal-hal nggak penting gitu, orang bully ini itu mikir kita gini gitu. Yang penting halal, yang penting gue nggak jadi PSK ya mak. Iya benar. Selama halal kenapa enggak gitu loh? Iya kan, jadi YouTuber atau mungkin take endorsement atau apa. Aku bilang sih selama halal daripada gue jadi PSK, atau kedua daripada gue jadi kayak dia yang cuma minta-minta orang tua kan. I think it's worse to be like that, even though you seem classy, tapi you're putting so much pressure on your parents, ya kan, atau your husband gitu. Oh my god, iya sih, maybe karena kamu udah been through a lot juga, kamu udah bisa punya pemikiran kayak gini gitu. And I think not everybody bisa mikir se-wise kamu di usia semuda ini gitu loh. Kalau enggak, you're also very wise. No, kayak I mean like I'm talking about anak-anak zaman sekarang gitu kan. They're very sensitive loh, apalagi kalau misalnya dikomenin dikit di social media, mereka dapat bad impression dikit, pasti kan langsung oke, gue gini, gue gitu. Kayak sekarang aja ya, masa aku baca datanya juga, semakin banyak anak-anak muda tuh yang depresi, di luar negeri banyak yang bunuh diri, ya kan? You read the news juga gitu, karena ya mereka itu mikirin omongan orang lain banget jadinya. Kamu melakukan beberapa operasi di badan kamu. Boleh diceritain nggak awal mulanya? Itu kan filler kan, makanya itu miring, makanya sekarang udah nggak ada lagi misalnya kan filler kan. Terus kalau misalnya yang mata